Nah, gosipnya ini soalnya aku belum lihat berita ini di media utama. Gosipnya Inter dan Barcelona sudah setuju pada prinsip lah, principal agreement gitu loh. Sekarang tinggal si Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini pagi-pagi karena ruangannya ntar mau dipakai. Oke, sebelum aku melangkah ke konten kali ini ya, sebelumnya aku mau berterima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengucapkan bela sungkawa yang turut berduka cita atas kepergian mertua saya. Terima kasih banget. Semoga doanya bisa membantu mempermudah jalan mertua saya ke alam sana. Oke, langsung saja kita bahas update yang pertama, mungkin sekedar kilas balik tentang pertandingan lawan Verona ya. Ini dari Corriere dello Sport. Dikatakan Inter Milan gagal mengambil pelajaran dari hasil seri lawan Monza dan kemenangan lawan Parma ketika melawan Verona. Nah, ketika lawan Monza yang bikin kita ketar-ketir itu apa? Inter gagal kill the game. Lawan Parma juga begitu, walaupun akhirnya ya menang, tapi dengan pertandingan yang 2 kali seminggu, terus ada satu pertandingan yang berlangsung sampai 120 menit, ini kan tentunya benar-benar menggerogoti stamina pemain. Nah, lawan Monza juga sama, Inter gagal kill the game. Di menit-menit awal, menit kedua sudah mencetak gol, kita sudah wow, bagus ini. Ya, tahu-tahu terus mandek sampai akhirnya sampai menit 90 pemain-pemain Inter harus terus full power mainnya, kan nggak bisa kayak menyimpan energi, sedangkan tanggal 18 nanti kita sudah main lawan Milan di Arab Saudi. Itu kalau nggak salah aku baca hari ini tim Inter akan terbang ke Arab Saudi. Penerbangan itu kan lumayan jauh, itu menguras tenaga juga dan sebagainya. Semoga ini tidak berimpact karena Milan dia berangkat lebih awal ke Arab Saudi. Aku baca sih dari manajemen Inter bilang lebih baik habis pertandingan istirahat. Kalau Milan itu beda. Habis pertandingan mereka langsung berangkat ke Arab, nanti di sana mereka istirahatnya. Ya, kalau aku sih kayaknya yang AC Milan itu lebih masuk akal, tapi kita nggak tahu lah, aku bukan expert di bidang fisik kayak gini. Semoga ya harapannya ya ini tidak terlalu berpengaruh kepada ini kebugaran pemain, apalagi kalau sekarang berangkat mungkin nanti malam itu nyampe 2 hari, masa sih nggak cukup untuk istirahat kan gitu kan. Nah, lanjut soal wasit ini. Tempo hari ada komentar yang sangat menarik di sini. Karena sebelumnya aku bikin konten tentang Napoli nggak terima kekalahan, kan mereka ada yang protes ketika video viral waktu itu Handanovic ngomong ke wasit, "Sid, jangan dikit-dikit tiup peluit," kan. Nah, Handanovic ngomong gitu, terus supporter Napoli ribut nih, videonya viral, wah mempengaruhi wasit dan segala macam. Aku bilang, mana itu cuma ngomong gitu aja kan wajar banget kan, masa pemain nggak boleh ngomong ke wasit. Bahkan dalam pertandingan pun lebih parah lagi kan, memprotes keputusan wasit kan. Kalau cuma ngomong jangan terlalu sering niup peluit aja dianggap mempengaruhi, berarti yang di dalam pertandingan yang ribut-ribut mengerubungi wasit itu kan 10 kali lipat mempengaruhi kan jadinya. Nah, kemudian ada yang ngomong, wah kalau Napoli dikritik bilang memprotes wasit, sedangkan ketika wasit lawan Monza, kemudian yang lawan Verona, bukan waktu itu pas lawan Monza aja, wah ini intinya Ngomin tuh munafik lah kalau yang lain dikritik giniin wasit, kalau sekarang justru Ngomin mengkritik wasit. No, ini beda banget gitu loh. Ketika supporter Napoli ngeributin wasit, itu alasannya itu nggak jelas, nggak kuat sama sekali. Itu cuma ngomong di lorong doang, itu diprotes, itu kan aneh gitu. Sedangkan ketika aku mengkritik wasit, itu alasannya jelas. Gol Acerbi yang dibatalkan itu memang jelas-jelas wasit melakukan kesalahan. Di replay sudah kelihatan itu keselimpet teman sendiri kakinya, dan buktinya
asosiasi wasit pun menskorsing wasit yang bersangkutan satu pertandingan. Jadi alasannya jelas banget, bukan sekedar protes nggak jelas gitu. Kemudian ketika si Michael Fabri ini juga melakukan kesalahan di pertandingan Inter lawan Verona yang si Hien itu nggak dikasih kartu kuning kedua, itu jelas karena ini dari Corriere dello Sport, bahkan mantan wasit juga bukan memprotes ya, mengkritik. Bahkan mereka bilang kalau kualitas si Michael Fabri ini gini-gini aja, kedepannya karir dia untuk memimpin pertandingan yang bertingkat internasional itu bisa nggak kepake dia gitu loh. Jadi beda banget protes supporter Napoli dengan komplain ngomin itu, jangan disamakan bro. Buktinya yang mantan wasit pun ini mengkritik wasit ini. Jadi kalau itu dianggap sama ya itu keterlaluan, cuma nyari-nyari kesalahan aja. Oh ya, satu lagi kesalahan yang sangat fatal dari si Fabri ini ya menganulir golnya si Lautaro Martinez. Di replay kelihatan itu enggak orang namanya lari masa nggak boleh bersinggungan itu. Tapi udahlah, yang penting udah menang. Ini juga senada dengan yang disampaikan Simone Inzaghi. Saya puas dengan kemenangan atas Verona, tidak mau mendiskusikan kesalahan wasit lagi. Tidak mau mendiskusikan kesalahan wasit. Berarti apa? Berarti kesalahan wasit itu memang ada, cuma nggak mau ngomongin. Tapi ya kan beda lah. Kalau Inzaghi dia kan statusnya pelatih dan harus jaga image. Kalau ngomongin kan sukanya ngegibah. Oke, itu soal wasit ya sudah jelas ya bedanya kritikan terhadap wasit di pertandingan Inter dengan yang Napoli itu beda banget. Kemudian Lautaro seperti yang aku bilang akhirnya di La Gazzetta juga dinobatkan sebagai man of the match. Memang penampilan dia sangat menonjol. Seperti yang aku bilang di Argentina dia agak sial aja lawan Arab Saudi, dia cedera ringan, kemudian pertandingan kedua dia tampil jelek, habis itu sudah digantikan Julian Alvarez. Plus Julian Alvarez mainnya bagus banget gitu. Plus ketika Lautaro dapat kesempatan aku ngeliat mainnya tidak jelek tapi bantuk banget, sial banget. Aduh, sundulannya melebar lah, tembakannya melebar, tapi dari segala macam dia fine aja. Terus kemarin ada yang bilang, wah striker buka ruang gini banyak aja, ada yang belain kan di salah satu grup di Facebook itu. Aku bilang, orang yang bilang Lautaro Martinez ini striker jelek itu orang yang nggak ngerti bola. Kita nggak usah jelasin dari segi segala teknis segala macam, dari segi tipe permainan segala macam, nggak usah, lihat saja. Striker Inter itu sekarang tidak ada yang lebih produktif dari Lautaro Martinez. Berarti kalau Lautaro Martinez dibilang jelek, berarti yang lain tuh super jelek. Kemudian di Serie A, striker Serie A yang mencetak gol lebih banyak dari Inter cuma satu, Osimhen. Osimhen itu sekarang diincar MU, kabarnya MU nyiapin 150 juta, tapi Napoli diam-diam aja, tidak menanggapi dengan serius. Jadi seluruh Serie A cuma ada satu yang lebih hebat dari Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic, jauh. Ya karena dia ada cedera juga, tapi ketika dia main juga nggak bagus-bagus banget. Itu Dusan Vlahovic dibeli 80 juta euro. Jadi kalau masih ngotot Lautaro jelek, aduh, males aku menjelaskan lagi. Apalagi sekarang udah man of the match kayak gini. Kemudian kabar baik, Barella, mungkin ini sudah sama-sama tahu ya, tapi akhirnya lawan Milan dipastikan Barella fit dan siap bermain. Kemarin juga sudah dicoba menit keberapa, kalau nggak salah 70 berapa, Barella bermain dan dia sudah kelihatan agak inilah tidak ada nampak tanda-tanda cedera gitu. Jadi aman lah Barella lawan Milan di Saudi Arabia. Di Riyadh mainnya. Nah, kemudian ini nih yang menarik nih sebagai penutup. Ada yang sudah bilang juga, mungkin kawan-kawan juga sudah tahu, Barcelona menawarkan, ada dua nih yang terkait dengan Barcelona. Yang satu, mereka mau nukar Depay dengan Korea. Nah, gosipnya ini aku belum lihat berita ini di media utama. Gosipnya Inter dan Barcelona sudah setuju setuju pada prinsip lah.
principal agreement gitu loh. Sekarang tinggal si Depay aja apakah dia mau ke Inter atau enggak. Kalau sudah Depay oke, maka itu akan di-swap. Cuma apakah Inter yang nambah atau gimana belum ini detailnya. Cuma sekali lagi ini baru rumor ya. Nah, yang kedua tentang Barcelona ini baru lebih pasti lagi dari Sky Sport Italia. Barcelona menawarkan pertukaran loan atau tukar pinjam antara Brozovic dan Kessie. Nah, sebelum itu aku mau lihat berita bahwa ini dari leinrista.it bahwa Hakan Çalhanoğlu tampil impresif, tampil mengesankan sehingga Inter tidak merindukan Brozovic. Nah, karena ini berita yang terkait kan. Intinya adalah Hakan bermain sangat bagus di posisi si Brozo di deep lying playmaker sebagai gelandang bertahan, sebagai playmaker juga. Sehingga Inter itu walaupun sudah beberapa kali ya main tanpa Brozovic, Inter tidak merasakan kehilangan Brozovic. Nah, ini berkaitan dengan proposal yang ditawarkan Barcelona tukar pinjam. Jadi logikanya Hakan bisa bermain dengan sangat bagus di posisi Brozo. Kalaupun kita kehilangan Brozo ke Barcelona itu nggak akan masalah. Itu logikanya. Tapi aku nggak setuju sama sekali. Kenapa? Kalau kita tukar Kessie dengan Barcelona, yang akan mendapatkan keuntungan itu Barcelona. Kalau kawan-kawan ingat bagaimana permainan Inter musim lalu, bagaimana permainan Kroasia yang digawangi Brozovic, Kovacic dan Modric. Kemudian bagaimana permainan Barcelona, Brozovic ini akan jadi kepingan yang pas banget untuk Barcelona. Karena maestronya ball possession ya Brozovic. Sekarang di sana ada Busquets. Busquets ini kan udah tua banget, memang sudah saatnya dia turun pangkat. Jadi kalau Brozo tampil di sana bakalan klik banget. Sedangkan Kessie ini sudah berapa bulan dia nggak main. Apalagi dia mantan pemain Milan, ini bakal bikin ribut kayak gimana Hakan dulu kan ribut banget kan. Dan belum tentu dia langsung nyetel dengan gaya permainan Inzaghi. Di sisi lain, di artikel yang baru aku bacain bahwa Inter tidak merindukan Brozovic karena Hakan bermain dengan sangat bagus di posisi itu. Tapi kita kehilangan Hakan di posisi gelandang tengah. Ngerti nggak? Kita memang merasa tidak kehilangan Brozovic, tapi karena Hakan sekarang dipasang di posisi gelandang bertahan, kita kehilangan Hakan di posisi gelandang tengah. Sedangkan kawan-kawan tahu sendiri bagaimana luar biasa penampilan Hakan di posisi CM atau center midfielder musim lalu. Sekarang Mkhitaryan sudah mulai bisa beradaptasi, sudah mulai cukup bagus, tapi terus terang ini masih jauh dibandingkan penampilan Hakan musim lalu di posisi itu. Itu maksudku. Jadi kalau benar-benar kita tukar Brozo dengan Kessie itu Inter yang rugi. Menurutku aku nggak setuju banget gitu sih. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Memang kita nggak kehilangan Brozo tapi kita kehilangan Hakan. Karena Hakan sekarang berposisi di benar-benar di gelandang bertahan walaupun dia defense-nya sudah bagus banget, permainan dia juga bagi bola bagus banget, tapi Hakan sendiri bilang sekarang dia mengorbankan impact dia di fase menyerang demi memberi keseimbangan di fase bertahan itu. Sedangkan Mkhitaryan aku ngelihat dia sekarang bagus tapi masih jauh dibandingkan Hakan. Jadi kalau aku sih nggak setuju. Kalau kawan-kawan gimana nih? Karena kayaknya Barcelona ini ngebet banget pengen ngambil Brozo ya seperti yang aku bilang bisa dimengerti karena Brozo ini bakalan ngeklik banget di Barcelona. Tahu kan gimana gaya main Barcelona? Possession, bagi bola kiri kanan, depan, belakang. Ini Brozovic bakalan jadi senternya Barcelona banget gitu loh. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Semoga mulai sekarang Ngomin bisa rutin lagi bikin konten tiap hari. Aku akan berusaha banget. Aku juga masih menggodok gimana caranya buat kawan-kawan yang sudah jadi member biar dapat nilai plusnya. Karena sekarang editorku sudah mengundurkan diri. Ini masih agak susah gitu loh. Oke, biar nggak curcol kepanjangan. Itu dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku, label winnernya
Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.